Sekarang gue harus ngomong apa sama ibu gue? Ibu gue mengharapkan hubungan gue sama Sinta baik-baik aja. Sedangkan mamanya Sinta nggak bisa nerima keadaan gue. Pasti ibu gue kecewa banget. Karena gue anaknya, anak satu-satunya, ditolak mentah-mentah. Anak ibu udah pulang? Kok cepet banget? Ini aja ibu baru selesai buka puasa. Sini ibu cuci. Christian, ini kan masakan yang tadi ibu kasih ke kamu buat Nak Sinta. Kok masih penuh ya? Nggak dimakan? Apa jangan-jangan masakan ibu nggak enak ya? Bukan bu, bukan itu. Maafin Christian ya bu. Ada apa nak? Kenapa wajah kamu sedih kayak gitu? Cerita sama ibu. Itu mamanya Sinta gak mau Christian pacaran sama Sinta. Karena katanya Christian sama Sinta beda level bu. Bukannya kamu sama Nak Sinta itu pacaran udah hampir 5 tahun ya? Emangnya kamu gak pernah tahu kalau mamanya Sinta itu gak ngerestuin hubungan kalian? Enggak bu. Selama Christian pacaran sama Sinta, Christian gak pernah main ke rumahnya. Christian, maafin ibu ya nak ya. Gara-gara ibu orang gak punya, kehidupan kamu jadi seperti ini. Kamu jangan khawatir. Kalau memang Sinta itu ditakdirkan untuk kamu, mau siapapun yang menghalangi hubungan kalian gak akan berhasil. Christian, maafin gue ya. Pasti sekarang lo udah gak mau lagi sama gue, gara-gara perkataan mama gue yang udah buat lo sakit hati. Gue gak tahu lagi harus gimana. Lo hilang kabar. Dari tadi gue teleponin, lo gak aktif. Maafin mama gue ya Christian. Permisi tante. Ada Nak Hana sama Nak Indah. Ada apa? Tante, Sintanya ada. Kita mau ajak Sinta tarawih bareng. Ya tante, Sintanya ada nggak? Oh ada kok di dalam, masuk aja, dia di kamarnya. Yuk, permisi ya tante. Sin, tarawih yuk. Lo kenapa? Kok muka lo sembab ya? Lo habis nangis? Iya Sinta, muka lo sembab, mata lo bengkak. Lo habis nangis ya? Gue nggak apa-apa kok. Ini kelilipan aja. Sinta, gue kenal lo udah lama. Kita sahabatan, udah dari kecil malahan. Dan selama lo ada masalah, lo gak pernah sembunyiin masalah sama gue. Lo selalu cerita. Kenapa kali ini lo ada masalah lo gak mau cerita? Emangnya lo udah gak anggap kita sahabat lo ya? Sinta, kalau misalnya ada masalah, lo cerita aja sama kita. Kita kan sahabatan. Kalau misalnya lo ada masalah gak cerita, itu artinya lo gak pernah anggap kita sahabat. Gue bingung, gue gak tahu lagi harus gimana. Mama gue gak setuju gue pacaran sama Christian. Kok bisa? Setahu gue, Christian itu laki-laki yang baik loh. Iya, Christian itu orang baik-baik. Tapi mama gue gak mau. Karena Christian itu orang gak punya. Mama gue mau jodohin gue sama anak orang kaya. Ya ampun Sinta, kasihan banget. Terus gimana dong? Sinta, kalau soal itu gue gak bisa ikut campur. Tapi gue akan bantu sebisa gue. Caranya, serahin itu semua sama gue. Sinta nelpon bu. Udah angkat aja nak, siapa tahu penting. Halo Sin, ada apa? Akhirnya lo angkat telepon gue. Kita ketemu ya, habis tarawih. Gue ke rumah lo. Tapi ya udah, gue tunggu. Permisi tante, Christiannya ada. Nak Sinta udah datang. Silakan masuk, ayo. Tunggu sebentar ya. Nak, itu tangan kamu kenapa? Kok luka? Tadi jatuh dari sepeda motor. Sini tangannya. Luka seperti ini jangan dibiarin. Lama-lama bisa infeksi, nak. Lo ada apa mau ketemu gue? Ya udah, kalian silakan mengobrol ya. Ibu ada urusan. Please Christian, jangan tinggalin gue. Kita pacaran udah lama banget. Dan banyak banget kenang-kenangan yang udah kita lewati sama-sama. Gue gak tahu lagi harus ngomong apa. Di sisi lain,
gue juga cinta sama lo. Gue sayang banget sama lo. Tapi omongan mama lo yang terlalu nyakitin gue. Kita akan tetap terusin kisah kita tanpa pengetahuan mama gue. Hubungan yang berjalan tanpa restu orang tua gak akan pernah berakhir bahagia. Walau hanya sekejap di hati, mengapa hanya sekejap saja ku merasakan indahnya dengan dirimu. Mengapa hanya untuk Gimana? Hamil? Aku mens, Bu. Ini sudah tahun ke-7 pernikahan kamu. Tapi sampai sekarang, kamu belum hamil-hamil. Kamu mandul ya? Iya, Bu, aku tahu. Tapi jangan khawatir ya. Aku akan terus berusaha. Aku akan terus berjuang. Aku udah sering kok minum jamu. Aku yakin bulan depan pasti berhasil. Percuma juga minum jamu ini itu. Kalau kamu emang keturunan mandul, nggak bakal punya anak. Tidak ada yang lebih sakit selain menjadi pejuang garis 2. Bukan hanya ejekan dari orang luar, bahkan keluarga sendiri pun bisa menghancurkan mental. Aku pulang. Hendra, sini. Ibu mau ngomong sama kamu. Iya, Bu, kenapa? Kamu nikah lagi aja ya. Hah? Nikah lagi? Kenapa aku harus nikah lagi, Bu? Kamu nggak pengen apa punya anak, Hendra? Nggak mau punya keturunan gitu? Iya, aku pengen banget punya anak. Tapi kan istri aku lagi berusaha sekarang. Mau sampai kapan kamu nunggu istri kamu itu? Dia nggak bisa ngasih kamu anak sampai sekarang kan? Dia mandul. Ibu itu malu tahu nggak? Semua tetangga di sini, cucunya udah pada gede-gede. Tapi istri kamu sampai sekarang cuma jadi pejuang garis 2. Percuma juga kamu punya banyak uang. Karena di zaman sekarang, orang itu bukan nanya seberapa banyak uang kamu, tapi udah berapa banyak anak kamu. Jika tahun ini, istri kamu masih belum hamil-hamil, kamu nikah lagi aja. Mas, kamu udah pulang. Makanannya udah siap semua. Ayo kita makan bareng. Kamu udah tes belum? Udah hamil? Aku datang bulan, Mas. Bulan ini gagal. Kok kamu belum hamil-hamil ya? Apa benar kamu itu mandul? Siapa juga yang gak mau cepet-cepet punya anak? Tapi mau gimana lagi? Cuma juga kamu berjuang minum jamu ini itu. Kalau emang kamu mandul, sampai kapanpun kita nggak akan pernah punya anak. Ibu aku pengen aku nikah lagi. Mas, makanannya udah siap semua. Ayo kita makan bareng. Aku makan dulu sama ibu. Terus aku gimana? Aku nggak diajak. Kalau kamu juga ikut makan di luar, siapa yang mau makan masakan kamu itu? Udahlah, kamu di rumah aja. Ya, ibu. Bagaimana para saksi? Sah. Salah. Dan pada akhirnya, akulah yang kalah. Aku dikalahkan oleh takdirku sendiri. seperti